wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Kali ini teman-temanku semuanya, kita dapat berjumpa kembali di mata kuliah kajian teks kependidikan bahasa Inggris. Kali ini kita berjumpa kembali kepada kelompok 3 yang beranggotakan Ayub Bahrudin, Kiki Ayu Hermawati, Surya Alvin Az-Zahro, Wiwi Suryaningsih, dan Zulfa Iza Melina. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah jurnal yang berjudulkan Problem and Crisis of Islamic Education Today and in the Future, atau yang artinya adalah masalah dan krisis pendidikan Islam saat ini dan nantinya. Oke. Jurnal ini ditulis oleh Hizbullah dari Institut Agama Islam Negeri Palopo atau IAIN Palopo, Indonesia. Nah, diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2020. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan artikel-artikel karya ilmiah yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, desain pembelajaran, model pembelajaran. Oke, kemudian dikaitkan dengan literatur yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan informulasi gabungan atau literatur review dengan pengumpulan data, khususnya data verbal melalui buku, artikel, catatan, dan berbagai literatur ilmiah lainnya. Data yang berkumpul kemudian dianalisis secara induktif untuk menghasilkan gradient theory, yaitu teori yang muncul dari data non-hipotesis. Langkah-langkah penulisan ini untuk mempersiapkan artikel ini. 1. Memilih masalah. Yang kedua adalah studi pendahuluan. Yang ketiga merumuskan masalah, merumuskan tujuannya. Yang keempat atau yang terakhir melakukan penelitian. Dan yang kelima membuat diskusi. Nah, pada artikel ini kata kuncinya adalah pendidikan Islam, masalah pendidikan, dan produk akal manusia. Strategi dalam artikel ini, strategi dan teknik taktik Islam harus lebih efektif dan efisien. Kenapa? Karena secara pedagogis, sosiologis, dan kultural. Jadi kita agama Islam, kita harus memiliki pedagogis, sosiologis, dan kultural supaya kita dapat menghadapi tantangan-tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam pendidikan Islam tidak akan dipisahkan dari prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Perencanaan pendidikan masa depan harus mencakup 3 karakteristik utama pada masyarakat. Yang pertama adalah masa depan sosio, yang kedua ada masa depan tekno, yang ketiga adalah masa depan bio. Selain itu, strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan ke depan perlunya yang pertama adalah membangun paradigma pendidikan Islam yang aktual. Yang kedua adalah menyelenggarakan pendidikan afektifnya. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas tenaga pengajarnya. Istilah pendidikan Islam digunakan dalam 2 pengertian, yaitu pertama, segala kegiatan dilakukan oleh seseorang atau lembaga untuk menambahkan nilai-nilai Islam pada beberapa peserta didik. Yang kedua, seluruh lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semua program dan kegiatan yang berpandangan dan nilai-nilai Islam. Nah, bahwa pendidikan Islam ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang dapat bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, pendidikan agama Islam ini dapat mengontrol segala perilaku di dunia yang dapat menyelamatkan dia dalam hidupnya di akhirat nanti. Namun, hingga saat ini ya teman-temanku,
pendidikan Islam masih menghadapi permasalahan yang sangat banyak, yang mana mulai dari permasalahan konsep teoritis hingga permasalahan operasional praktis. Pada kondisi sekarang, teman-temanku, pendidikan Islam berada pada posisi determinisme historis dan realisme. Dalam arti, satu sisi umat Islam berada dalam rumah sejarah, di mana mereka bangga memiliki pemikiran atau ilmuwan besar dan memiliki kontribusi yang signifikan bagi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan dunia, serta menjadi transmisi bagi Hasanah Yunani. Namun teman-temanku, di sisi lain mereka menghadapi kenyataan bahwa pendidikan Islam tidak berdaya menghadapi realitas masyarakat industri dan teknologi modern. Sistem pendidikan Islam yang ada hanya bekerja pada ilmu-ilmu agama, dan di sisi lain generasi muslim yang menempuh pendidikan di luar sistem pendidikan Islam yang mendapatkan porsi kecil dari segi budaya Islam atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan ilmu-ilmu keislaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari jurnal, yaitu masalah pendidikan Islam berkaitan dengan ketertinggalan pembelajaran. Ini disebabkan oleh menyempitnya pemahaman ilmu keislaman yang hanya pada aspek kehidupan sahrawi saja. Maksudnya itu yang hanya pada kehidupan agama saja, dan terpisah dari kehidupan duniawi. Penyebab pendidikan Islam tertinggal saat ini karena pendidikan Islam masih memisahkan antara akal dan wahyu, yaitu kita ingin kita ingin belajar tentang pembelajaran umum, tetapi kadang terganjal oleh hukum-hukum syariat. Nah, ini menyebabkan ketidakseimbangan paradigmatik, yaitu kurang berkembangnya konsep humanisme dalam pendidikan Islam, sekaligus karena budaya Islam lebih berorientasi pada gagasan manusia sebagai hamba Allah, bukan sebagai konsep manusia sebagai khalifah Allah. Nah, ini menjadikan pendidikan Islam itu mengalami kemunduran. Menurut Baharudin, ada beberapa kelemahan sekaligus permasalahan pendidikan Islam menghadapi era globalisasi, yaitu yang pertama, kualitas lembaga. Kualitas lembaga secara umum, kualitas pendidikan madrasah itu lebih tertinggal daripada pendidikan umum. Walaupun ada beberapa madrasah yang sudah mengungguli pendidikan umum, tetapi secara garis besar pendidikan madrasah itu kualitas lembaganya itu belum memadai. Yang kedua adalah citra lembaga. Pendidikan madrasah atau pendidikan Islam relatif rendah. Faktanya, kelulusan dari pendidikan madrasah itu masih kalah dengan lulusan dari pendidikan umum. Dan yang ketiga, kurangnya kualitas dan kuantitas guru. Guru adalah kunci sukses dalam pendidikan. Jika kualitas guru buruk dan rasio siswa tidak memadai, maka output pendidikan akan secara alami juga akan rendah. Nah, ini bisa menjadikan sumber ketertinggalan lembaga madrasah. Yang keempat adalah gaji guru. Gaji guru madrasah itu
masih sangat kecil dibandingkan dari guru sekolah pada umumnya. Dan yang kelima adalah latar belakang peserta didik. Di lembaga pendidikan Islam pada umumnya dari keluarga menengah ke bawah. Berbeda dengan siswa dari sekolah-sekolah umum yang biasanya kebanyakan itu dari keluarga menengah ke atas. Dapat dilihat bahwa ada permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam pada era globalisasi ini, yaitu internal dan eksternal. Permasalahan internal yaitu pertama, yang pertama adalah kualitas administrasi dan manajemen madrasah. Pada umumnya, lulusan sebagian besar lulusan madrasah itu belum menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dan yang kedua adalah pendidik yang sebagian besar tenaga pendidiknya dan tenaga pendidikan di madrasah belum memenuhi syarat sesuai dengan tuntunan peraturan perundang-undangan, yaitu banyak guru sekarang, apalagi guru madrasah itu masih belum sesuai dengan peraturan yang ada. Maksudnya itu kualitasnya untuk memahami konsep sebagai guru itu belum secara penuh tercapai. Dan yang ketiga adalah kurikulum. Sebagian besar madrasah kurikulum belum mampu menerapkan standar isi dan belum mampu mencapai standar kompetensi kelulusan minimal secara utuh. Yang keempat adalah pengelolaan madrasah yang umumnya ini belum dikelola dengan manajemen yang profesional. Jadi banyak madrasah itu yang masih manajemennya itu masih dipegang oleh orang-orang yang belum memiliki skill di bidangnya. Yang kelima adalah sarana prasarana. Lembaga pendidikan madrasah biasanya sarana dan prasarananya itu belum memenuhi standar seperti sekolah-sekolah umum yang lainnya, yaitu banyak sarana prasarana yang tidak lengkap. Dan yang kedua adalah permasalahan eksternal, yaitu permasalahan eksternal itu terdapat di persepsi masyarakat dan pemerintah yang diskriminatif, yaitu pendidikan Islam atau lembaga madrasah itu sebagai lembaga yang nomor 2 setelah sekolah. Jadi masyarakat itu masih banyak yang menganggap madrasah itu tidak terlalu penting. Yang terpenting itu sekolah secara umum. Nah, itulah permasalahan eksternal yang dihadapi lembaga madrasah di era globalisasi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, akan tampak adanya perbedaan dan pemisah antara apa yang dianggap agama dan apa yang non-agama, yang sakral dan yang profan, dan yang dianggap dunia dan dianggap akhirat. Perspektif ini memisahkan satu sama lain disebut dengan sudut pandang dikotomis, yaitu memisahkan antara akal dan wahyu, dunia dan akhirat. Seperti contohnya yang banyak orang pintar namun tidak memiliki adab yang baik. Nah, itu hasil dari
akal dan wahyu, dan akal dan zikir. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan pola pikir yang kurang berkembangnya konsep humanisme keagamaan dalam dunia pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam itu lebih berorientasi terhadap manusia sebagai hamba daripada manusia sebagai khalifah Allah. Terima kasih dari saya. Baik, saya Kiki Ayu Hermawati. Di sini saya akan membahas mengenai bagian discussion dalam artikel, yaitu poin pertama mengenai solusi masalah dari dunia pendidikan Islam. Jadi masalah yang pertama dalam dunia pendidikan Islam adalah adanya dualisme atau dikotomi pendidikan. Dualisme atau dikotomi pendidikan ini adalah antara dunia pendidikan Islam dengan dunia pendidikan umum. Di sini mengalami perbedaan dalam segi-segi materinya dan tambungan materinya, sehingga ketika lembaga pendidikan Islam itu lebih condong pada materi-materi yang sifatnya adalah Islam, sementara dunia pendidikan umum atau lembaga pendidikan umum ini lebih condong materi yang sifatnya umum. Maka di sini dikotomi pendidikan dalam artikel ini benar-benar ditentang oleh penulis dan harus diubah. Maksudnya harus diubah ini adalah harus diselaraskan dengan zaman. Jadi dikotomi ini harus dihilangkan, yang mana sehingga dunia pendidikan Islam dan juga dunia pendidikan umum mampu sama-sama bersaing untuk mengembangkan ilmu-ilmu dan juga tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Masalah yang kedua yaitu mengenai teknologi. Jadi dalam masalah teknologi, pendidikan Islam itu masih dikatakan tertinggal sangat jauh, di mana teknologi ini sejatinya sudah sangat berkembang saat ini. Pendidikan Islam belum mampu open-minded terhadap teknologi dan lebih cenderung melaksanakan pendidikan-pendidikan yang sifatnya tradisional. Jadi seharusnya pendidikan Islam dalam artikel ini mampu menggabungkan materi-materi dengan teknologi, yang mana teknologi itu juga harus difilter. Maksudnya difilter di sini adalah jadi yang benar teknologi yang mampu mendukung sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengenai metode. Metode dalam pendidikan agama Islam ini seharusnya harus ditingkatkan, dirubah. Bukan dirubah ya, maksudnya disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Jadi dunia pendidikan Islam itu tidak selalu atau muluk-muluk dengan dengan metode-metode yang cenderung tradisional, misalnya metode ceramah. Jadi metode ceramah di sini adalah fokus terhadap penyampaian materi saja, yang mana kadang peserta didik itu kurang menangkap dalam segi-segi lainnya. Maka metode ini juga harus dikembangkan, karena ada banyak sekali metode-metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Ada metode inquiry, metode demonstrasi, metode latihan, metode drill, tanya jawab, diskusi, dan lain-lainnya, yang mana semua itu juga dapat mendukung proses pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan Islam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan diteruskan dengan teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayub Barudin di sini akan menjelaskan melanjutkan penjelasan dari saudara Kiki. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah pendidikan Islam di masa depan. Seperti yang kita tahu bahwa globalisasi akan senantiasa berkembang dan akan semakin mengalami kemajuan. Dengan kemajuannya globalisasi, tentunya akan banyak hal yang harus dihadapi oleh para ilmuwan, khususnya dalam bidang ilmu, terutama dari bidang ilmu keilmuan agama Islam. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi yang
diperlukan untuk keilmuan Islam dalam menghadapi serta mempersiapkan di masa depan. Hal yang pertama harus dilakukan adalah membangun paradigma keilmuan Islam yang sejati. Seperti yang kita tahu bahwa keilmuan Islam ini adalah bertumpu pada Al-Quran dan juga hadis ataupun as-sunnah. Maka dalam pendidikan Islam itu sendiri hendaknya berpatok pada dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan juga as-sunnah, dengan menjadikan ayat-ayat qauliyah sebagai pedoman dan juga ayat-ayat al-kauniyah sebagai sarana baik dalam kehidupan itu sendiri, sehingga dalam bidang keilmuan Islam itu sendiri tidak akan mengalami disintegrasi ataupun mengalami kehilangan secara perlahan-lahan. Selain itu, dalam menyusun paradigma keilmuan Islam, pendidikan Islam itu sendiri harus bersifat holistik dan juga integralis. Maksudnya yaitu membahas mengenai keutuhan manusia itu sendiri. Dengan begitu, materi yang diajarkan dalam pendidikan Islam memuat mengenai pendidikan jasmani, kesehatan, dan kecerdasan secara intelektual, membangun emosional dan spiritual yang baik, serta memberikan pendidikan dalam etika serta akhlak. Kemudian strategi yang kedua adalah melaksanakan pendidikan secara efektif. Maksudnya di sini adalah menanamkan budi pekerti serta perilaku yang baik, sehingga diharapkan bahwa peserta didik yang menerima materi dapat berperilaku seperti norma-norma yang diajarkan dalam agama Islam. Pelatihan yang dapat diberikan di sini bisa berupa dalam keterampilan emosional dan juga menumbuhkan kesadaran agama yang kokoh. Dengan menanamkan kesadaran seseorang dalam beragama, maka secara otomatis mereka akan langsung menolak untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pendidikan afektif ini juga diarahkan untuk membentuk sikap yang sesuai dengan nilai-nilai serta norma-norma dalam agama Islam. Dengan memberikan kebiasaan yang baik, maka akan menimbulkan akhlak mulia dalam diri peserta didik itu sendiri, sehingga mereka dapat berbuat baik dalam lingkungan sekolah, rumah, dan juga dalam lingkungan masyarakat. Kemudian strategi yang ketiga adalah meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Seperti yang kita tahu bahwa guru adalah tulang punggung dalam keilmuan pendidikan. Oleh karena itu, kualitas guru hendaknya untuk mendapatkan jaminan serta kepastian dalam kompetensi profesionalitas dari mereka itu sendiri. Memberikan pelatihan serta mengembangkan kualitas guru itu sendiri secara otomatis akan menciptakan tenaga pengajar yang handal. Dengan begitu, keilmuan dalam Islam dapat dikembangkan sesuai untuk memenuhi pada zaman itu sendiri. Sekian yang dapat saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Zulka Iza Melina dari kelompok 3. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan dari materi ini. Strategi dan taktik Islam harus lebih efektif dan efisien, yang artinya itu secara pedagogi, sosiologis, dan kultural. Oleh karena itu, nafas keislaman dalam diri seorang muslim sangat berpengaruh penting untuk dapat menggerakkan perilaku yang diperkuat dengan ilmu yang luas, sehingga dapat memberikan jawaban yang tepat dan bermanfaat terhadap tantangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam pendidikan Islam tidak dipisahkan dari prinsip-prinsip Islam. Perencanaan pendidikan masa depan harus mencakup 3 karakteristik, yaitu masa depan sosiologis, masa depan teknologis, dan masa depan biologis. Sekian, terima kasih.